sama ya. Siap. Jangan isi saya. Biasanya kalau kerja ini Biar beda-beda ini lihat orang. Iya. Selama ini kepiah putih, sarungan baju putih, kok sekarang loreng nih katanya. Bukan medan perang loh ini, masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-70 dan 70 kali ya. Pada pagi hari ini narasumbernya yaitu Bapak Sersan Mayor Gersadi. Dia adalah Babinsa Desa Kota Bondowoso. Beliau ini sebenarnya dekat dengan keluarga kita ya, Pak Yus. Pada pagi hari ini temanya agak unik, yaitu Babinsa masuk masjid. Beliau ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Beliau ini juga pernah mondok. Dan beliau ini alhamdulillah beberapa hari atau bulan yang lalu dinobatkan menjadi Babinsa terbaik di Bondowoso. Buka kartu. Beliau ini juga seorang yang sungguh-sungguh, kemudian punya inovasi-inovasi, yaitu edukasi kepada masyarakat, dan dia punya sapi perah, kemudian usaha ikan patin, ya macam-macam. Gue nanti suatu saat adik-adik untuk bisa mencari ilmu, nanti bersama-sama di rumah beliau di dekat dengan desa. Saya kira itu informasi. Monggo Bapak Sersan Mayor Gersadi, sebelumnya waktu memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat urusan sama tentara tuh harus keras. Lembek-lembek itu tidak jadi negara ini. Jadi kalau tentara itu yang pertama sekali dibangun itu adalah semangat, greget. Kalau sudah greget, semangatnya kuat, insya Allah negara kita ini akan kuat juga. Jadi kalau salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqun nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil akhir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir,
Kebetulan tadi tidak sempat perkenalan, jadi nama beliau tidak hafal, saya tidak tahu. Para takmir masjid yang saya hormati, yang saya cintai, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapatkan hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa mungkin tidak terpaksa ataupun terpaksa karena ini ada kegiatan rutinitas, kita bisa hadir sama-sama di dalam Baitullah ini dengan tujuan mungkin lebih tepatnya perkenalan dengan Babinsa Desa Kembang. Kalau dibilang pengajian terlalu jauh, namun nanti sedikit-sedikit kita sentil-sentil juga apa yang ada di kalangan kehidupan kita sebagai umat muslim dan muslimah. Jadi lebih tepatnya, makanya judul itu saya berikan Babinsa Masuk Masjid. Karena yang selama ini yang terkenal dari Bapak Kasat, program yang terakhir adalah Babinsa Masuk Dapur. Banyak babinsa yang sampai suap-suapin dengan nenek. Kalau yang remaja suap-suapin dengan yang muda-muda, babinsa itu suap-suapin dengan nenek-nenek. Itu yang terjadi saat ini karena memang ini program dari Bapak Kasat. Dengan tujuan yang sebenarnya Pak Kasat kita, sampai seperti itunya babinsa. Bukan hanya di balai desa babinsa berdirinya, duduknya, ngobrolnya, tapi sampai ke dapurnya masyarakat. Sehingga tahu apa yang diderita oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh warga, bagaimana kondisinya warga ini adalah program Bapak Kasat. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Saya berdiri boleh Pak ya? Karena saya kalau duduk tuh tidak kuat Pak. Sudah terlatih berdiri terus ya. Jadi tidak apa-apa Pak. Di sini juga tidak apa-apa. Lebih fleksibel kalau kita berdiri itu rasanya. Itu. Jadi ini program Bapak Kasat. Bagi kami selaku Babinsa itu sangat memahami keinginan Bapak Kasat. Ini adalah komunikasi kami dengan masyarakat yang langsung mengetahui kondisi di rumahnya. Seperti yang saya lakukan kemarin. Begitu saya masuk ke desa, tiba-tiba ada warga yang laporan, Bapak ini tukang becak ada di depan LP, di depan pengairan katanya. Kebetulan saya jalan ke rumah ibu itu, begitu sampai di sana, loh, Bu, ngapain? Masak Pak, masak apa? Masak air. Loh, belum buat sarapan? Belum. Bapak kemana? Bapak masih keluar. Setelah saya selidiki, ternyata keluarnya membecak ternyata Bapak. Oh begitu. Pulang sampai di rumah, ambil apa yang ada. Saya kalau settingnya dari pimpinan kita tidak seperti itu Pak. Disiapkan dari Koramil sebenarnya. Itu setting dari pimpinan karena Koramil yang menanggung. Saya ingat kepada suatu sejarah ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, keluar saat malam hari, mendengar jeritan seorang ibu dan anak menangis. Beliau melihat, setelah diketahui oleh Sayyidina Umar apa yang terjadi, Sayyidina Umar langsung balik kanan, ambil gandum di gudang, pikul antarkan sendiri. Bukan disuruh setapnya, tidak. Langsung Sayyidina Umar langsung berangkat mengantarkan sendiri. Itu yang saya lakukan kemarin karena terobsesi dengan caranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu. Saya berdiri aja Pak ya. Oh, di sini aja lah Pak, lebih enak. Di sini aja lah Pak. Seterusnya puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk saling mengenal. Yang kemarin mungkin hanya tahu, sekarang saling mengenal. Mudah-mudahan mengenal lebih dekat. Itu yang Banjar 2 yang muda-muda di belakang itu calon menantu saya semua itu. Ada yang mau? Kebetulan memang anak saya laki semua.
Jadi itu calon menantu saya semua. Yang di depan jangan iri. Nah, itu. Selawat dan salam kita haturkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih meyakini bahwa tidak ada nanti yang akan bisa membantu kita kalau sudah alam di kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dua. Satu, ibadah kita, dua, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik remaja yang saya cintai dan saya banggakan, sedikit saya perkenalkan diri dulu, maka nanti kalau tidak perkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tidak cinta kapan ketemunya lagi. Kalau hanya ketemu sekali kan habis sampai di situ. Tapi kalau ada kecintaan, kesenangan, keinginan, pasti mencari saya kembali. Jadi saya perkenalkan diri. Nama Garsadi. Kayak Ustadz ya. Nama Garsadi. Ini dicari di kamus tidak ada, Pak. Betul. Cari sudah di Google tidak ada. Ini panjang ceritanya Pak nama saya ini. Kalau saya artikan garang sadis. Ini nama saya. Kebetulan saya masuk tentara jadi tambah cocok lagi buat saya. Yang garang sadis itu bukan saya, Pak. Saat ibu saya waktu itu punya masalah dengan bapak saya, ibu saya dalam waktu itu mengandung saya, kondisi sungai besar, bapak ibu saya itu tidak memikirkan dirinya, langsung berangkat menyeberang untuk mencari bapak saya. Jadi kesadisan tidak memikirkan saya seperti ini, seandainya mati di dalam perut, tidak dipikir waktu itu. Ini kesadisan ibu saya. Jadi saya artikan sendiri nama ini garang sadis. Kebetulan saya sebagai seorang TNI tambah lebih galak lagi. Terus asal saya sudah disampaikan oleh Pak Anu tadi dari Sumatera, Sumbar, Sumatera Barat. Tinggal saya waktu di Riau, jadi saya besar di Riau, Pak. Saya mondok di Riau. Terus status istri 2 tetap. Kalau yang bapak-bapak senyum dengar istri 2 itu. Kalau yang di belakang merenggut, Pak. Pokoknya kalau sudah ngomong istri 2 pasti merenggut, katanya. Istri 2 resmi, tidak ada main kong kalingkongnya, resmi 2, 1 dari KUA, 1 dari Kodim langsung asli di ACC oleh Mabes. Yang kemudian anak saya 3, laki-laki semua. Kebetulan saya harus bekerja keras karena mereka adalah calon-calon pemimpin semuanya. Terpaksa saya menyiapkan untuk mereka. Kalau yang di belakang itu kan tidak mungkin calon pemimpin itu di rumah. Yang calon pemimpin itu kan yang laki-laki. Jadi saya terpaksa untuk kerja keras menyiapkan yang bertiga itu. Saya masuk Bondowoso. Tadi dengan bapak-bapak saya sudah bercerita. Saya masuk Bondowoso, mungkin belum lahir semua ini belakang itu, kecuali mbah-mbah yang berdua itu. Saya sudah di Bondowoso. 93 saya sudah di Bondowoso. Jadi sekarang sudah hampir 30 tahun di Bondowoso. Dan kebetulan dari pematang siantar pendidikan Tamtama langsung masuk ke Bondowoso. Pangkat waktu itu masih merah 1 begini. Dengan cewek-cewek Bondowoso itu tidak disukai banget itu. Apa itu pangkat kayak gini? Yang dicarinya pangkat-pangkatnya bengkok-bengkok kayak itu. Bapak itu makanya dapat cantik bapak itu. Cantik istrinya bapak itu karena pangkatnya kayak gini dulu datangnya. Sedangkan pangkat saya kayak gini, akhirnya ya dapat apa adanya lah. Yang penting ada gitu. Nah, itu sekedar perkenalan saya. Kemudian mungkin sedikit pengen tahu, barangkali ada yang pengen tahu. Katanya tadi pendidikan dari pondok pesantren ya Pak ya. Pondok pesantren, santri kok jadi seperti ini? Ada enggak
santri. Kalau zaman sekarang memang santri dicari untuk jadi tentara sekarang. Zaman dulu, jauh banget itu. Rata-rata yang jadi tentara tuh orang yang berandal, yang tidak terurus, yang kuat, yang jago dulu. Tetapi saya tidak seperti itu. Dari santri saya masuk jadi tentara. Ceritanya panjang banget. Waktu itu tahun 82 atau 84, 83 ya. Ada salah satu kiai masih gaung-gaungnya cerita KB waktu itu, Pak. KB pertama keluarkan diharamkan oleh MUI. Jadi kiai ini penceramah menyampaikan bahwa KB itu haram. Zaman itu belum ada penelitian. Akhirnya sang kiai langsung ditangkap, masuk sel. Pengajian lagi kemudian, karena sang kiai ini punya agak keromah sedikit, terjadilah sesuatu di sekitar sel itu, bahkan sekebupaten itu. Akhirnya kiai dia bebaskan kembali. Pengajian santrinya juga masuk sel, Pak. Yang nangkap sopo? Zaman dulu kan bukan polisi yang berperan, Pak. PM yang jemput. Tangkap, masuk. Di situ saya berpikir, seandainya saya tentara yang berpidato, yang berceramah, apakah juga ditangkap? Karena kita belum tahu hukumnya. Di situlah saya, lebih bagus saya masuk tentara aja. Saya putuskan, saya mondok, setelah mondok masuk tentara, ngadap ke kiai itu, saya dikejar kiai sampai pintu, Pak. Karena marahnya kiai, saya kok masuk tentara? Karena sudah benci dengan tentara. Diperlakukan tentara seperti itu. Tapi saya datang, niat saya bukan untuk itu. Tapi bagaimana saya bisa berdakwah melalui tentara. Ini niat saya pertama. Setelah itu saya datang ke ayah saya. Sampaikan ke ayah, ya saya pengen masuk tentara. Loh, kamu pengen masuk tentara, santri, katanya ayah ke saya. Iya. Kamu tahu enggak tentara itu makanan halal haram, masak mentah, semua dimakan sama tentara. Yang berkaki 4 hanya meja yang tidak dimakannya, katanya. Yang terbang hanya pesawat yang tidak dibotong oleh tentara itu, katanya ayah ke saya. Saya diam. Sudah sampai ceritanya ayah? Sudah. Boleh saya bicara? Boleh. Begini ayah. Kalaulah seandainya, tinggal sedikit ceritanya. Bajumu putih yang seperti ini, kopiahmu seperti ini, sarung kemana-mana, mau kamu ganti dengan baju loreng, topi loreng, sepatu loreng. Dulu kan sepatu loreng, Pak. Tidak salah dengar, katanya ayah. Saya jawab, tidak ayah. Saya punya prinsip, lebih bagus baju saya doreng ketimbang yang penting hati saya tidak doreng. Daripada kopiah saya doreng, baju saya putih, daripada kopiah saya putih, baju saya putih, bersarung putih, tapi hati saya yang loreng, katanya saya. Saya begitu ke ayah saya. Langsung ayah saya tunduk, diam, tidak bercerita sama sekali sudah. Jadi prinsip saya waktu itu, lebih bagus saya berbaju doreng, topi doreng, sepatunya doreng, yang penting hati saya tidak doreng. Kenapa? Karena sudah didasari oleh ilmu agama di Pondok Pasan. Jadi mungkin kalau ada yang muda-muda ini pengen jadi prajurit seperti saya, apalagi zaman sekarang masih ada jalur santri. Mari bisa daftar untuk menjadi seorang prajurit, termasuk yang kawat ada, yang kawaunya juga ada, yang dikawal juga sama, masih ada. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan tentang mengapa saya masuk tentara. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan medsos sekarang lagi rame tentang membicarakan Rajab. Betul ya? Medsos sekarang lagi rame tentang membicarakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan macam-macam. Haram berpuasalah, boleh berpuasalah, bebas dari neraka lah, buka pintu surga 7 lah, nutup pintu neraka 8 lah pada bulan ini. Macam-macam. Namun kita selaku umat Islam yang cerdas berpikir, jangan terlalu hanyut dengan medsos. Ikuti ulul amri, pimpinan kita, ikuti
ulama kita, ikuti ustadz yang menyampaikan kepada kita, ikuti takmir kita. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting li mardatillah yang kita kerjakan. Diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan untuk ketakwaan kepada Allah, pasti Allah ridho kepada kita. Tidak usah terlalu banyak taklid ke sana, taklid ke sini. Ikuti saja yang disampaikan oleh yang banyak, terutama di daerah sini. Tentu takmir kita, ustadz kita, kiai kita yang menyampaikan apa yang disampaikan, itu kita ikuti saja. Karena kebetulan yang berbicara tentara, linnya hanya nasional. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Qadariyah, tidak ada Jabariyah, tidak ada Ahli Sunnah. Yang ada hanya nasional. Apa yang diikuti, yang diperintahkan oleh pimpinan kita, itu yang kita kerjakan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Jelas? Terutama yang muda-muda. Kalau yang tua-tua ini sudah lebih di atas saya semua. Yang muda-muda, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ikuti Allah, taati Rasul, dan ikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan. Dalam tanda kutip, tentu ulama kita sebagai umat Islam. Secara nasional, apa yang diputuskan oleh pemerintah kita. Sekarang musim bulan Rajab ini fiha arba'atu hurum. Di dalam bulan Rajab ini dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Mengapa bulan Rajab itu dikatakan bulan mulia di antara bulan-bulan yang lain? Karena kebetulan banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini yang membuat kita sama-sama seperti ini. Yang membuat kita sama-sama seperti ini karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa di bulan Rajab. Di antaranya yang lagi ngetren, yang banyak dikatakan oleh para ulama menyatakan peristiwa yang besar yang ada di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Apa tadi Pak? Baca suratnya tadi Pak? Lupa saya sudah Pak. Subhanalladzi bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan. Me-nya ini yang penting. Ya, bagi anak yang bahasa Indonesia, yang me-nya ini yang dipentingkan. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekian kilo, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Kita selaku umat Islam pasti itu wajib itu kita meyakini bahwa yang dikatakan Mi'raj dan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah itu adalah benar. Kita wajib meyakini itu karena kita sebagai umat Islam meyakini apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu memperjalankan. Saya kasih, ada yang bisa menjawab kira-kira yang di depan? Seperti apa kira-kira memperjalankan itu? Gambarannya ada yang bisa memberikan gambaran? Yang di depan, yang laki-laki khususnya, ada yang bisa menjawab? Nyerah sudah? Saya lempar ke belakang. Ada yang bisa menjawab, menggambarkan bagaimana kira-kira bahasa memperjalankan tadi? Contoh mungkin bisa? Ada yang bisa? Ada yang mahasiswa? Yang sudah kuliah ada? Yang SMA? Yang SMA? Tidak ada yang SMA di belakang? SMP? Masih muda-muda semua ya. Memang betul calon menantu bisa 2 ini di rumah ini. Kebetulan di rumah SMP, MTS At-Taqwa 1, Tata Boga ada 1. Semester akhir sekarang lagi skripsi. Lapangan kerja.
Kalau tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah, karena kalau jalan kaki atau naik burak katanya yang disampaikan di dalam kitab Dardir itu, saya 2018 2021 terakhir pulang ke Sumatera. 2021 terakhir saya pulang ke Sumatera. Sampai di rumah, persiapan berangkat dari rumah sini, ambil koper satu yang kecil, kira-kira untuk isi pakaian satu orang selama 2 minggu. Saya bawa koper, langsung sampai ke bis ke bandara, langsung naik pesawat. Dalam waktu 2,5 jam saya sudah nyampe di Pekanbaru, Riau. Saat saya selama saya cuti di sana, aktivitas tetap berjalan seperti biasanya, bercengkerama dengan adik dan keluarga di sana. Singkat cerita, saya kembali pulang ke Bondowoso karena masa cuti sudah habis. Sampai di Bondowoso, saya taruh tas tadi, saya buka tas saya, ternyata di dalam tas saya itu ada kecoa. Ada kecoa di dalam tas saya, kelempit di dalam tas saya ada kecoa. Kecoa tadi lepas, langsung lari, karena dia aman. Tadinya sudah kelempit sekian lama, 10 hari lebih, 12 hari cuti. Sekarang lepas, lari dia langsung. Lari dengan saking gembira, rianya ketemu dengan teman-temannya, bercerita. Pernah dengar cerita ini? Pernah? Tidak pernah, memang cerita saya karang-karang sendiri. Berlarilah kecoa tadi dengan teman-teman dengan suka dan riangnya. Berceritalah yang keluar dari koper tadi. Hey bro, saya barusan dari Pekanbaru katanya. Kira-kira percaya enggak teman-temannya? Percaya enggak teman-temannya? Barusan bro, saya dari Pekanbaru katanya. Loh, Pekanbaru itu di mana? Itu di Sumatera, Riau sana. Masa Pekanbaru? Iya. Kok bisa kamu sampai ke Pekanbaru? Tidak mungkin kamu bisa ke Pekanbaru. Hanya iman yang bisa menerima itu. Tentu iman dengan ada alasan, jawaban, dalil, hadis, dan Al-Quran. Itulah menyatakan, memperjalankan. Artinya kecoa tadi sampai ke Sumatera, ke Pekanbaru, bahkan PP ikut dengan saya. Masuk dalam koper saya. Itulah Isra dan Mi'raj. Jelas? Kira-kira bisa cerita ke temannya. Tapi jangan buat kecoa barangnya. Mungkin kutu busuk mungkin yang lain. Karena cerita karang sendiri, akhirnya saya buat kecoa. Itulah ceritanya Isra Mi'raj. Mengapa kok penting banget Isra itu bagi Allah? Karena Allah pengen memperlihatkan kekuasaannya secara langsung yang selama ini hanya lewat perantara Jibril. Sekarang Allah langsung memperlihatkan dan memberikan perintah langsung. Apa perintah yang diterima oleh Allah, oleh Rasul? Salat. Menurut sebagian para ulama, para mujtahid kita, dulu salat itu pertama sekali diterima oleh Rasul itu 50 rakaat. Tapi karena Rasul kita bijak, mengerti dengan kemampuan, makanya seorang pemimpin itu harus memang seperti itu. Harus tahu dengan bagaimana kekuatannya prajurit saya, kemampuannya anggota saya, kemampuan anak-anak saya. Itu harus diketahui. Dan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai tawar-menawar informasinya, ceritanya yang kita dapat dari para ulama-ulama kita. Sampai tawar-menawar, akhirnya tinggallah 5 rakaat. 5 waktu. Kok diam saja, sudah dibuat salah, tetap tidak ada yang ngoreksi. Jangan takut mengoreksi. Kalau memang salah, dibetulkan. Tidak semuanya ustaz itu benar. Tidak semua kiai itu tidak pernah bersalah. Pasti ada salahnya. Karena al-khata' sifatul, ingatkan 5 waktu. Yang 5 waktulah kita kerjakan saat sekarang. Untuk apa?
Karena katanya sholat itu bisa mencegah nahil dan Nah, ini untuk khusus yang muda-muda, Pak. Khusus yang muda-muda. Sekarang lagi ngetren di Bondowoso apa? Narkoba. Lagi ngetren di Bondowoso main on. Saya kalau ngelihat itu sekarang, Pak, Dek, Mas. Nah, kalau yang senyum, yang ketawa tuh pernah lihat itu. Iya kan, seperti itu kan? Iya. Aduh. Ini yang lagi ngetren Bondowoso sekarang. Ini salah satu untuk memecah konsentrasi kita dalam melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita lupa sholat dengan yang kayak begini. Apalagi sabu, narkoba. Ini calon generasi muda. Kami ini tinggal nunggu waktu. Katanya bapak saya kemarin hidup kita tuh seperti pohon kelapa. Bawahnya tuh besar. Semakin ke atas semakin kecil, semakin ke atas semakin kecil, semakin ke atas semakin lama-lama habis. Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti itu tidak ada cerita tidak ada itu. Mati. Nah, generasi muda, kaulah muda, sing-singkan lengan bajumu. Yang tamin hamsan qabla hamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah tua sudah datang, seandainya dulu. Seandainya kemarin. Kalau dulu saya begini. Itu yang ada. Biar tidak ini terjadi, pengalaman kami yang sudah tua ini, kalau saya begini dulu, seandainya saya begitu dulu, mulai dari dini saat ini kita yang muda-muda ini sing-singkan lengan baju, berbuatlah yang terbaik. Mana yang mondok berbuatlah dengan pondoknya, mana yang di SMA umum berbuatlah dengan sekolahnya. Apa yang kita bisa lakukan di lingkungan kita, di keluarga kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Karena tidak akan kembali lagi. Ya, tamin hamsan qabla hamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Katanya Haji Roma Irama di dalam sebuah album dangdutnya. Pernah dengar? Biasanya yang muda-muda tidak pernah suka dengan dangdut. Sukanya DJ. Kan? Itu. Jadi berbuatlah yang positif, beribadahlah yang perbanyak, terutama di bulan harum. Bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah di bulan Rajab, bertahajudlah di bulan Rajab, melaksanakan duhalah di bulan Rajab, sama seperti bulan-bulan yang lain. Ada Senin Kamis di bulan Rajab, ada juga puasa Daud bisa dikerjakan di bulan Rajab, laksanakan duha juga di bulan Rajab, sama dengan bulan-bulan yang lain. Jangan berpikir tidak Rajab saya tidak puasa, tidak Rajab saya tidak melaksanakan duha. Karena bulan Rajab membuka pintu neraka, menutup 8 pintu neraka, membuka pintu surga, katanya begitu. Bukan karena itu, tetapi karena li mardotillah. Kita beribadah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai seorang babinsa, ini orang Kempang semua yang muda-muda nih, ya anak-anak ini. Tidak ada masalah. Yang penting orang Indonesia. Kalau umpamanya ada keinginan berbisnis sapi perah, katanya Pak Anu tadi, kebetulan di rumah ada. Saya bukan sarjana peternakan. Saya hanya sebagai orang yang hidup dengan sapi sehari-hari. Sehingga saya paham apa keinginan sapi, apa kesukaan sapi. Ya,
secara bisnis, mungkin bisnis sapi perah itu sangat bagus sekali. Perah pagi langsung habis jadi duit. Perah sore taruh di kulkas, besok jadi uang. Begitu terus. Kalau Pak saya hitung sapi perah dengan sapi potong, perbandingannya 5 Pak. 5 sapi potong, 1 sapi perah. Itu bisa penghasilannya. 5 sapi potong, 1 sapi perah, itu sama penghasil. Bahkan masih kalah Pak sapi potong itu. Jadi siap saya mengedukasi, memberikan pendidikan lapangan. Kalau umpamanya bertanya lebih lanjut, lebih mendalam lagi sesuai teori, mungkin saya datangkan dosen dari Dinas Peternakan wani piro, kan? Bukan saya yang bayar. Terus yang kedua, juga ada di rumah itu perikanan. Perikanan di rumah ada ikan patin, kebetulan yang sudah disampaikan oleh Pak tadi. Sampai antusiasnya Pak Bupati kemarin memberikan penghargaan karena satu-satunya patin ada di Bondowoso adalah di tempat saya. Jadi ini akan saya kembangkan biar orang Bondowoso akan makan ikan patin karena ikan patin itu saudaranya salmon ini. DHA-nya tinggi. Bagus, lemaknya lemak jinak. Jadi akan saya kembangkan di sini. Kalau mungkin ada remaja-remaja yang muda-muda ini berkeinginan, saya terima di rumah, masuknya tidak bayar gratis. Kalau makannya pulang baru bayar. Kemudian dengan sempitnya perumahan yang seperti ini, saya juga akan sudah bahkan membangun perkebunan tabula pot. Karena di rumah kebetulan banyak kotoran hewan, saya jadikan bokasi, saya fermentasi, saya masukkan dalam planter bag, saya tanam buah, mau makan jambu ke rumah, sekarang masih gratis, mumpung belum ada pelangnya. Kalau nanti sudah ada pelangnya, bayar pulangnya. Kalau sekarang belum ada pelang, bisa gratis. Ada yang butuh sayur, labu sekarang bergelantungan di depan rumah, gratis. Jadi kita siap mengedukasi siapa saja yang ke rumah untuk bisa hidup mandiri. Ikan-ikan kita, sayur-sayur kita, susu-susu kita, beras saya yang tidak punya sawah. Jadi saya masih beli beras. Jelas ya adik-adik ya. Kemudian kemarin kata Pak Ibu sudah menyampaikan ini hanya sampai jam 7. Sedikit karena tadi kurang sedikit. Saya ingin menambahkan sedikit. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan hati nurani, ikhlas. Karena keikhlasan itu akan menjadi ibadah bagi kita. Sebaik apapun yang kita lakukan, tapi kita melakukan dengan tidak ikhlas, percuma. Seberat apapun yang kita lakukan, tapi ikhlas kita melakukan, entah itu untuk anak keluarga, entah untuk teman saudara kerabat kita, entah itu untuk orang tua kita, itu akan menjadi ibadah bagi kita. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kebetulan memang saya ini judulnya tadi Babinsa masuk desa, masuk masjid. Jadi saya banyak bercerita bagaimana kehidupan seorang prajurit, terutama Babinsa. Karena selama ini gambarannya masyarakat itu, Babinsa itu zamannya Pak Harto dulu tuh digelar orang babi desa, Pak. Ya. Nyeruduk ke sana, nyeruduk ke situ kan. Ada toko ini sudah datang, ada proyek ini sudah datang. Entah datangnya, kalau sekarang kami tetap datang karena pemantauan. Dalam rangka pengamanan, kesiapan pengamanan. Tetap, cuma image-nya masyarakat waktu itu datangnya minta duit. Jadi banyak ada gelar sampai disampaikan babi desa katanya. Bukan babi desa, tapi pembina desa, bukan pembasmi desa. Pembina desa di segala lini. Beda dengan Babin Kamtipmas, hanya urusan keamanan, ketertiban masyarakat. Kalau Babinsa di segala lini, mulai dari perut, hati sampai pikiran, semuanya boleh dibina oleh Babinsa. Perut ini yang terutama. Jadi
Tidak usah memakai image yang dulu, takut dengan babinsa, menghindar dari babinsa, tidak. Apapun masalah yang ada di adik-adik, di ibu bapak, sampaikan ke babinsa. Kalau kami tidak bisa, masih ada pimpinan kami dan ramil kami. Kalau dan ramil tidak mampu, masih ada komandan kodim kami yang akan membantu. Kalau tidak mampu juga komandan kodim kami, masih ada mitra kerja mereka, bupati, ada kejari, ada Kapolres untuk membantu mereka. Jadi apapun masalah, sekecil apapun masalah, sampaikan kepada babinsa. Karena babinsa lah yang selalu turun ke desa, melihat sampai ke dapur. Itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan image yang selama ini takut dengan tentara, takut dengan babinsa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak tadi, saya keluar dari roda gila, hilang roda tinggal gilanya, itu dulu. Sekarang tidak seperti itu. Tentara sekarang baik-baik. Apalagi sekarang lagi musim cari menantu. Jadi harus baik-baik. Itu aja, lebih dan kurang mohon maaf. Salah biasa karena saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ini ada ide-ide dari Mas Reza ini sebagai takmir yang masjid itu. Inginnya lahan sebelah itu yang disuruh kolam kita mau dibuat kolam, dimanfaatkan, oke, dimanfaatkan kita berapot untuk kolam ikan. Mungkin Mas Reza bisa dengan beberapa takmir bisa itu. Jadi ada tindak lanjut pertemuan kita pada pagi hari ini ada di masjid ini, kemudian nanti diaplikasikan di lapangan. Monggo diterima nggih Pak nggih. Begini. Saya jawab langsung untuk adik-adik yang dari Panti. Jangan saya diarahkannya. Tiba-tiba datang. Yang lebih tepatnya biar ada yang kalau ada yang datang tidak ada kalau mau berdua pribadi, perorangan, kelompok, sampaikan ya saya juga menerima tamu yang sama. Yang kedua, rencana ke depan di program Kemenhan saya sekarang memanfaatkan lahan tidur. Kami sudah biasa membangun tidur. Ibu memang sudah
bisa kita lakukan. Dan kebetulan Pak Tinggi kita sudah respon banget sekarang terhadap apa yang saya programkan ini, pemberdayaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, sehingga karena ini mungkin dilihat beliau, bisa meningkatkan perekonomian. Pak Tinggi sangat mendukung, dan di belakang rumahnya sekarang sudah dibangun kolam. Dan nanti ke depannya kita bisa kembali menjadi contoh dari desa-desa lain menghasilkan yang banyak tambatan. Termasuk nanti kayak di Samping Merah, kalau memang ada, saya siap untuk membantu yang berumur 500 liter per hari mungkin habis. Kenapa? Masih banyak dari liter yang dapat di sini. Tapi terkendala dengan bagaimana kita bisa memasarkan susu ini. Selama ini saya paling banyak 150 liter diambil oleh orang 8 paling sekitar perubahan. Padahal kalau kita bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan para ibu di rumah, susu segar mungkin lebih bagus dari susu formula. Susu segar mungkin lebih murah daripada susu formula. Andai kan ini bisa kita menawarkan kepada calon pasar kita, maka di mana kita terangkan. Jadi jangan takut untuk berupaya berusaha karena. Terima kasih informasinya. Kebetulan untuk Panti Putri itu Pak, kita punya ternak kambing. Ada 8 sekarang di Kanitipan di Dadapan itu. Sudah hampir 2 tahun dan manfaatnya sudah banyak untuk ajaran baru, untuk anak-anak yang sakit, mungkin ada biaya di situ. Nanti kalau misalkan ternak untuk sapi perah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa cari donatur yang dari luar yang bisa untuk sapi perah nanti dan lanjutkan di lapangan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang adik-adik yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Monggo nikmati nasi goreng Ahmad Dahlan ini dan dikerjakan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan